Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ma ba'du. Al-Fatihah. Ya alam. Khairul maghdubi alaihim. Kula terangno. Begini ya, ini gampang pelajaran ini, hari ini gampang karena nopo. Ojo ngawur oleh, itu kan lafaz terkenal. Gefit dari zaitun. Ya inna itu masuknya di mubtada apa di khobar? Di mubtada. Berarti fit dari zaitun. Kalau masih inna jadi apa? Inna fit dari zaitan. Berarti zaitan tetap isime inna. Maksudnya lafaz terkenal itu nggak boleh salah. Nah itu beberapa pondok niku, jadi misalnya fit dari zaitun, madkhule inna itu tetap mubtada, madkhule inna itu tetap mubtada. Terus jadi apa? Inna fit dari zaitan. Berarti zaitan itu betul mungkin jadi khobar, betul mungkin. Nah, biasanya kiai-kiai itu maknanya inna fit dari saat tamna engdal iku engdal umar zaitan ono zaid. Tapi beberapa pondok maknanya sopo zaid. Itu salah nih, secara teori nahwu salah. Salahnya karena nggak ada alasan untuk menjadi fa'il, nggak ada alasan untuk menjadi apa? Terus beberapa pondok inafi dari saat yang dalam umat dan zaid. Memang nggak didengar nggak enak, tapi itu lebih benar. Yang penting sampean jo salah itu jadi khobar enggak itu. Ya madkhulnya inna itu tetap di mubtada. Kebetulan sekarang itu muakhor, kebetulan sekarang itu enggak boleh salah, saya ulang lagi enggak boleh salah. Baik kalau suwun makna sing terkenal itu enggak boleh salah. Karena kalau kulino salah itu repot. Salah itu bisa Anda anggap biasa, tapi bagi peneliti, bagi ahlinya itu fatal. Ya jadi mubtada itu musnad ilaih, berarti aktor atau subjek. Khobar itu musnad. Sekali Anda maknani salah itu sebenarnya kebalik banget, berarti mau kebalik banget. Nah, itu bagi peneliti itu ngerti kalau itu masalah besar, sawangannya sepele tapi masalah besar. Misalnya gini, banyak orang salah baca gini di fikih. Pembunuhan itu ada yang, jangan kalau itu contohnya agak sulit, air saja gampang. Di fikih itu kan ada ma'un mutlakun, ada ma'un musta'malun. Di bab qisas atau pembunuhan itu ada amdun mahdun, yang benar itu baca amdun mahdun. Ada khoto'un mahdun. Ini ruang tenan. Banyak orang yang baca itu salah, diterkep jadi idhofah, itu fatal betul. Idhofah itu melibatkan dua orang atau dua aktor. Misalnya ja'a hulamu zaidin, itu ada hulam yang miliknya Zaid, yang datang tetap hanya hulamnya saja, tapi hulam ini miliknya Zaid. Tapi kalau mausuf sama sifat itu beda. Misalnya tadi ja'a teko sapa rajulun wong lanang alimun kang alim, rajul ya alim, alim ya rajul. Karena kalau idhofah itu nanti ja'a rajulu alimin, berarti rajul ini milik orang alim, berarti rajul satu orang, alim ya orang yang lain, apa orang yang. Tapi kalau sifat rajulun alimun itu satu orang, apa? Satu orang. Ya sama, ma'un musta'malun itu satu ma yang berstatus musta'mal. Makanya di nahwu itu diterangkan mausuf sama sifat itu nggak boleh idhofah, karena kalau idhofah itu menjadi tidak miliknya mausuf ya tadi.
Kalau kamu baca ja'a rojulu alimin berarti hadar rojul milik orang alim, padahal yang kamu maksud tidak rojul yang berstatus alim. Intinya salah baca itu bagi pemerhati itu fatal betul, bukan sekedar fatal, fatal betul. Jadi nggak boleh dianggap sepele. Kayak sampean misalnya tadi baca inna fit apa isimnya ina dijadikan muktada atau dijadikan khubar itu salah betul, bukan sekedar salah, salah betul. Makanya jangan kulino salah. Terus kedua masalah mayasduku itu masih pantas salah. Begini yasduku itu di bab itu ilmu mantek. Yasduku itu mirip kaidah kulliyatul kulli itu tasmalu kulla fardin min afrodi. Jadi masoduk mayasduku ali kada itu kulliyatul kulli, lafadz yang kulliyah, lafadz yang umum itu akan memasukkan kulla fardin, semua fardinya. Nah sehingga di bahasa lain disebut yasduku ali ismu kada, apa yasduku alihi ismu kada. Makanya ada bab yang orang usul fikih itu mesti beda, karena tadi misalnya begini, di bab sholat misalnya tabtulus sholatu bil akli, ya sholat itu batal karena makan. Aklun maknanya makan. Itu ismul akli itu yasduku alaihi, misalnya sekedar makan saupo cilik banget atau satu biji beras atau ngombe teh meskipun sedikit sekali. Yasduku ali ismul akli wasyurbi. Sehingga yang namanya puasa itu batal dengan apa saja yang kecelok makan meskipun jumlahnya sangat sedikit, yaitu yasduku. Yasduku beneri masuk definisi karena ada lafadz kulliyah yang memasukkan kulla fardun min afrodi tilkal kulliyah. Ini penting nanti di bab-bab mantek, nanti di bab usul fikih, sehingga punya akibat begini. Rungokno tenan, ampun ditulis riyen dirungokno ben kersane logika. Kadang-kadang santri itu salah nulis itu, mungkin sementing paham sih logikanya ditata, mungkin ditulis. Ketika malam Ramadan itu seorang suami boleh nggak jima istrinya malam Ramadan? Boleh kan? Lah al-lailu itu ismun li akhiri juz'in minhu, yang namanya malam tuh memasukkan juz terakhir atau menit terakhir. Jadi misalnya Allah ngendikan misalnya ukhillalakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum, malam hari seorang suami itu masih boleh menjima istrinya. Yang dikatakan malam tuh memasukkan menit terakhir. Jadi misalnya malam itu berakhir jam 4 tepat, menit terakhir itu masih dikatakan apa? Malam. Karena yasduku ali ismul lailah, ini yasduku male, karena juz'un min akhiril laili itu yasduku ali ismul lail, maka berarti masih boleh jima di menit terakhir. Efek lazimnya apa? Asbaha junuban, berarti ketika dia puasa masih junub, karena dia jima di akhiru juz'in minal lail, berarti apa? Dia akibat asbaha junuban, ketika terjadi fajar dia posisinya junub. Nah, pembolehan seorang suami jima di malam hari itu punya akibat hukum bahwa puasanya orang junub itu sah. Nah, itu yasduku, napa? Yasduku. Kalau orang masih boleh jima di akhiru juz'in minal lail, resikonya apa? Dia asbaha junuban, berarti pas terjadi fajar dia posisi masih apa? Junub. Kan belum sempat mandi karena dia jimaknya di akhiru juz'in minal lail. Kalau Allah membolehkan jima di akhirul lail, berarti Allah membolehkan puasa posisi junub. Dan itu akhirnya menjadi kaidah fikih sihhatu shaumil junub. Jadi misalnya
junub karena jima atau junub karena ikhtilam, mimpi ketemu mani atau apa, itu karena tadi yasduku alaihi ismul lail. Kalau yasduku alaihi ismul lail berarti masih boleh jima, dan itu punya akibat asbaha apa junuban, punya akibat apa asbaha junuban. Jadi yasduku itu seperti itu ya. Makanya kalau misalnya di bab apa itu di bab kasful wajhi atau di bab satrul roksi itu mesti begini. Ini kan misalnya ini itu wajah, juz paling terakhir dari ini itu namanya wajah, maka wajib dibasuh karena yasduku ali ismul wajhi. Wudu itu wajib basuh wajah, maka semua yang kecelok wajah wajib apa? Dibasuh atau disiram air. Dan itu punya akibat wajib membasuh sebagian rambut atau sebagian kepala untuk menyempurnakan basuh apa? Wajah. Maka mala timul wajib ila bi bahwa wajib. Jadi itu urutannya malatimu sebetulnya itu dulu istilah yasduku akhiru wajhin, misalnya di sini itu yasduku ali ismul wajhi. Kalau yasduku ali ismul wajhi berarti wajib kena ghuslul wajhi, dan hadal ghuslu iku la yatimu illa bi ghuslir roksi. Akhirnya terus yang ba'dur roksi di ghuslu itu ikutnya malatimul wajib illa bi bahwa napa wajib, itu yasduku. Jadi yasduku itu efeknya itu besar di hukum itu, efeknya besar. Nah sekarang di ulumul Quran ini balik teng yasduku tadi. Oh, awal yang diturunkan Quran itu Iqra. Yasduku ali ismul awal, karena bagaimanapun Iqra itu ya memang awalu manazala. Tapi menurut Jabir bin Abdillah, awalu manazala itu ya ayyuhal muddathir. Melihat periodisasi asal turun di tahun pertama nubuwah itu kayak secara teori itu sah semua dikatakan awal, karena masih turun di awal Nabi jadi Nabi. Sanggep baik fisanatil ulamina nubuwah, semua ayat yang turun yasduku ali ismul awal wa yasduku ali ismul awal. Jadi kaya ono pertama pondok salnya dibikin tahun 2000, asal masih tahun 2001 kecelok santri angkatan apa pertama. Padahal ada yang pertama banget misalnya Januari, ada yang pertama Februari, ada yang pertama Maret. Tapi orang yang di tahun pertama itu yasduku alih ismul awal, masih sah dikatakan angkatan apa pertama. Jadi yasduku itu bisa seperti itu, penggunaannya bisa seperti itu. Nah, kaidah penting ya, kalau di usul fikih itu namanya masodakoh. Masodak itu kayak gitu. Sebenarnya masodak itu dari kuliah yang memasukkan semua fardunnya, ya, dari kuliah yang memasukkan semua apa fardunnya. Misalnya gini, awal berdirinya berapa? Tahun 2000. Berarti kan yang kecelok awal itu lingkaran tahun 2000, mulai Januari sampai Desember. Ya gara-gara itu ketika kita sudah tahun 2026, siapapun yang di tahun awal yubena Januari 2000 sampai Desember 2000 itu yuqalu lahu ismul awal, wah yuqalu lahu ismul awal, dibanding yang 2002, 2003, apalagi dibanding 2006. Lah nanti yang di internal tahun 2000 lah itu baru ada masalah internal. Sama 2000 tentu menang yang 2000 Januari dibanding yang 2000 Maret, apalagi yang 2000 September. Ya sama, kalau ya ayyuhal muddatsir kok dibanding Iqra, ya orang sepakat menang Iqra. Tapi nanti kalau ya ayyuhal muddatsir kok dibanding Yasin, dibanding Al-Baqarah, tentu ya ayyuhal muddatsir dianggap awal. Lah iku jenis yasduku ali ismul awal. Lah yasduku itu kira-kira gitu, ada musamahah di yasduku itu, ada
cara Jawa digawe gampang, semua yang mondok tahun 2000 yuqalu lahu angkatan pertama. Meskipun tadi bisa 2000 Januari, bisa 2000 Desember. Niku sing disebut mriki wa yumkinul jam'u sak teruse fayasduku ala kullin minha annaha akhiru ma nazala. Akhiru ma nazala ya sama. Teorinya tinggal balik saja. Misalnya Nabi wafat itu kan tahun 10 Hijriah ya, Nabi wafat kan berarti tahun pinten 10 Hijriah, karena Nabi itu kan modal satu lesek kan dirungokno aja kulino nulis. Mari gak kulino ngerangkai, kalau langsung nulis itu gak kulino ngerangkai apa pikiran, malah bento akhirnya. Nulis itu nanti, sekarang tuh ben kulino ngerangkai apa pikiran. Nabi jadi Nabi itu kan umur 40, berarti tahun nubuwah itu 13 tahun ya, tahun nubuwah pinten 13 tahun. Jadi Nabi itu ya wis kula suwun aja langsung nulis, maksudnya nulis tidak gitu kalau maknanya langsung nulis. Tapi kalau keterangan tuh jangan nulis, nanti bento ya, karena keterangan itu ngerangkai otak apa, ngerangkai apa otak konstruksinya kan, nak nulis itu jadi copy paste, jadi bento di bab ini, di konteks ini. Nabi jadi Nabi itu kan tahun umur 40, berarti 41 namanya tahun 1 nubuwah, 42 namanya tahun 2 nubuwah. Pertama pakai istilah nubuwah. Pas Nabi umur 53 itu jenenge tahun 13 nubuwah. Terus Nabi pindah Medina. Walhasil singkat cerita, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah tahun Komariah itu dianggap tahun apa? Hijriah. Akhirnya Nabi ketika kabudut langsung tertulis sebagai tahun 10 Hijriah, tahun 10 Hijriah. Nah tentu orang akan sepakat, pokoknya Quran yang turun di tahun 10 Hijriah itu Quran akhirumah nazala ya. Quran yang turun di 10 nopo Hijriah itu pasti akhirumah nazala ya. Tentu di internalnya ada persaingan. Akhirumah nazala misalnya Nabi haji wada, haji itu kan Dzulhijjah, yaitu ya akhiru manazala karena itu tahun terakhir. Terus ada lagi setelah itu turun lagi ayatuddin ya termasuk akhiru manazala. Terus ada lagi masih turun lagi ayat apa. Nah yang akhiru manazala beneran itu sebetulnya itu wattaqu yauman turja'una fil wa, karena Nabi tinggal 18 hari. Tapi karena ayatuddin terus karena ayatul haji al yaum akmaltu lakum itu di tahun ke-10 nopo Hijriah, maka yasduku ali ismu akhiruma nazal. Padahal kalau Nabi misalnya anggap mawon kapundhut Rabiul Awal berarti kan Dzulhijjah, besar suro Safar, besar suro Safar mulut, masih ada 4 bulan. Sementara yang wattaqu yauman itu Nabi dari ayat itu turun tinggal 18 hari. Tapi setiap yang turun di tahun 10 Hijriah itu termasuk kategori akhiru manazala ya. Sama setiap yang turun tahun 1 nubuwah ya, setiap yang turun tahun 1 nubuwah tentu yuqalu lahu awwaluma nazala. Makanya ya ayyuhal mudaththir awwaluma nazala, iqra ya awwaluma nazala, Fatihah ya awwaluma nazala, surat Isra ya. Pokoknya yang beberapa yang yaitu yasduku jenengin apa? Yasduku ya. Pokoknya kalau suwon kalau nak nerangno dirangkai, karena ini urusan ngerangkai pikiran, langsung nulis. Keliru adat nulis dalam konteks seperti ini, karena yang bab seperti itu enggak, hubungannya enggak nulis itu kayak pas maknani pas. Tapi kalau ngerangkai pikiran tuh ya eling-eling ya. Jadi ada tahun nubuwah
setelah di Madinah jenis tahun apa Hijriah. Tapi tahun Hijriah itu sebetulnya bid'ah. Bid'ah itu artinya ketika Nabi Sugeng itu istilah itu belum ada. Tapi karena tahun Samsiah itu sudah diambil orang Nasrani jadi tahun Masehi. Sayyidina Umar cara Jawa niku duka ya duwe gengsi tahun Komariah akhirnya dipakai Hijriah. Sebetulnya itu tidak fair. Tidak fairnya adalah sebelum ada Isa matahari ya sudah beredar sesuai tugasnya. Akhirnya yang terkait matahari jenis Samsiah, yang terkait rembulan jenis apa Komariah. Karena tahun itu tidak ada hubungannya Masihiyah, ya tidak ada hubungannya dengan apa Hijriah. Hubungannya tahun itu ya dengan matahari sama apa rembulan. Ya hubungannya tahun kan sebelum ada Nabi Isa kan sudah ada tahun Samsiah, sebelum ada Nabi Muhammad hijrah sudah ada tahun apa Komariah. Karena yang Samsiah itu diambil orang Nasrani menjadi tahun apa Masehi, maka Umar duka, terus yang Komariah dinamai apa Hijriah. Tapi sebetulnya ya tidak ada Masehiyah yang enggak ada, Hijriah ya enggak ada, ya enggak ada sama sekali. Kalau sampai ngaji ilmu falak ya adanya Samsiah sama Komariah, karena kan as-syamsu wal qamaru bihusban, yang menjadi hitungan itu kan as-syamsu wal qamaru bihusban. Terus karena secara politik tahun Samsiah itu diambil Roma diarani tahun Masihiyah, terus Umar menjadikan tahun Komariah menjadi tahun apa Hijriah. Tapi itu sebenarnya nggak ada, ya memang nggak ada, benar-benar nggak ada. Itu hiroh ya, itu sentimen politik, tapi itu bagus. Tapi nggak ada, aslinya nggak ada. Maksudnya nggak ada sebelum Nabi Isa lahir ya sudah ada tahun namanya Samsiah. Ya sampai kiamat pun ya sebetulnya namanya tetap Samsiah sama Komariah, karena Samsun itu punya sistem peredaran yang punya akibat tahun Samsiah. Komarun ya punya sistem peredaran di orbitnya yang mengakibatkan Komariah. Terus yang Samsiah oleh orang-orang Nasrani disebut apa Masihiyah. Terus yang Komariah oleh Sayyidina Umar disebut Hijriah. Nah karena era Sayyidina Umar itu wis diarani Hijriah, ketika Nabi wafat langsung diarani 10 Hijriah, karena terhitung dari awal hijrah sampai wafat itu Nabi 10 tahun. Berarti pas wafat terhitung langsung tahun ke-10, tahun ke-10 terhitung, bukan faktual, terhitung tahun ke-10 Hijriah. Ya nanti terus khilafatu Abu Bakar berarti antara 10 Hijriah sampai sekian, Umar gitu. Ya sama, ketika tahun Samsiah itu diambil orang Nasrani, kemudian mereka bilang Masehiyah, langsung tahun pertama lahirnya Yesus dianggap satu Masehi. Tapi orang kan sepakat sebelum ada Yesus, sebelum ada Masehi ya sudah ada tahun apa Samsiah, kayak SM sebelum apa Masehi. Makanya beberapa negara yang punya peradaban lebih tua kayak Cina itu mesti tahunnya lebih tua ketimbang tahun apa Masehi. Seperti di Jawa tahun Aji Saka itu ya mesti lebih tua ketimbang tahun Hijriah, karena sebetulnya semua tahun itu nginduk Samsiah sama apa Komariah. Terus yang Samsiah secara politik dikatakan Masihiyah, terus yang Hijriah ngambil Komariah. Makanya kiai-kiai yang agak-agak keras itu nggak mau bilang Masehi, biasanya ini tanggal nasional, karena hindari kata apa Masih itu kan nisbat ke Masih yang di versi Nasoro. Nah itu nanti ya tadi tahun pertama nubuah, setiap Quran yang turun awal nubuah yuqalu lahu awwaluma nazala. Mergo yasduku beneri. Ya kayak tadi yang pertama tahun 2000 yuqalu lahu awal apa santri. Meskipun itu 2000 pas bulan apa Desember, tapi tetap yuqalu awal santri. Yasduku itu ndak harus hakikat banget, ndak.
Ya sama misalnya Januari yang datang itu ada Januari tanggal 1, ada Januari tanggal 15, ada Januari tanggal 30. Tapi tetap yuqalu lahu yang termasuk datang di awal tahun. Padahal awal tahunnya Januari bisa tanggal 1, bisa tanggal berapa? 30. Lalu jenis yasduku. Yasduku itu pokoknya ya seperti itu. Ya, jadi yasduku itu kayak kaidah kulli yang memasukkan semua fardunya ya kayak tadi. Ketika Allah menghalalkan suami menjima istrinya fillail itu ya yasduku ali akhirul lail, berarti jima jam 4 ya tidak batal karena masih yuqalu lahu lail atau yasduku ali ismul lail. Berhubung jima akhir ya, saya ulang lagi ya, Allah sebenarnya kan hanya ngendikan ukhillalakum lailatas syiyamir rafatu, terus walailu ismun min awwali hurubis syamsi ila tulu'il fajris shadiq. Yang dikatakan lail itu apa? Mulai hurubis syamsi sampai meteke fajar shadiq. Berarti apa? Menit terakhir dari yang seperti itu tetap yasduku alihi ismul lail. Kalau yasduku alihi ismul lail berarti masih boleh jima, ya itu jenis yasduku. Kalau boleh jima berarti tidak akibat orang ini puasa asbaha junuban, orang ini puasa asbaha junuban. Nah terus melahirkan hukum fikih tidak termasuk syarat orang puasa itu harus pas itu sudah suci. Makanya itu ya dulu ala sihati saumiman asbaha junuban, karena tadi Allah membolehkan jima fil laili lawal lailu yasduku bi akhiri juz'in minhu. Ya sama seperti ini, akhiru manazal itu banyak, tapi yuqalu likullin akhiru ma nazal. Itu jenis apa? Temriki istilah apa? Wa khina idin yutawal terus fayasduku ala kullin minha annaha akhiru ma nazal. Wa khina idin yutawa awalu apa al-qaulul awal rupane sing darani ayatuddin bi annahu akhiru ma nazala fi sya'nil faraid wal ahkam. Ya boleh kula baleni malih ya, kalau ada guru nerangkan dengan dengar. Kalau sampai langsung nulis itu nanti punya catatan tapi nggak bisa ngerangkai, otak Anda tidak bisa ngerangkai, punya catatan tapi nggak bisa ngerangkai. Padahal yang dibutuhkan itu bisa nopo ngerangkai kayak tadi. Tahun Samsiah itu yang real, Komariah itu yang real, karena peredaran ini yang menjadikan tahun Samsiah sama tahun apa? Komariah. Nah, dikatakan Masihiyah itu sudah bahasa politik apa sudah bahasa apa? Politik. Karena nggak mungkin mulai dulu ya ada alam raya, sebelum ada Isa sudah ada alam raya, sudah ada sistem peredaran matahari. Sama sebelum Nabi hijrah ya sudah ada tahun Komariah. Nah, itu kan, nah seperti itu, nah sama langsung nulis kan gak ngerti rangkaiannya, maka dikatakan Hijriyah itu penamaan politik, dikatakan Wasihiyah juga penamaan politik. Kalau yang faktor falak ya asyamsu wal qomaru bihusban, jadi asyamsu te srengenge wal qomaru bihusbanin dadekno hitungan ya, terus sesuai ilmu falak itu matahari beredar di orbitnya setahun itu gini, rembulan begini sesuai teori-teori. Makanya sebetulnya hanya ada tahun Samsiah sama Komariah. Terus Samsiah diambil Masehi, dikatakan Masehiyah. Ya sudah, seakan-akan tahun itu dimulai dari kelahirinya Isa. Itu sebenarnya kan ya janggal, sebelum ada Isa sudah ada tahun, ya sudah ada Samsun, sudah ada sistem tata surya. Sama sebelum ada Nabi Muhammad hijrah sudah ada sistem Komar. Paham ya? Berarti ketika orang wong muni Samsiah bahasa lainnya Masihiyah, atau sebaliknya orang bilang Komariah bahasa lainnya Hijriyah. Tapi yang asli ya Samsiah sama Komariah. Yang asli ya Samsiah sama Komariah. Ya kalau suwun sinau terus ojo salah lafaz-lafaz yang terkenal itu saya nggak suka. Kalau lafaz terkenal salah itu nggak suka. Ya kayak tadi inna itu madkhulnya pasti mubtada kan, zaidun qaimun, berarti madkhulnya inna itu mubtada, inna zaidan qaimun.
Maka ketika dirubah jadi khobar mubtada muakhar, tetap isimnya makmulnya inna tetap yang di mubtada. Makanya misalnya fiddari zaidun tetap saja bacanya inna fiddari zaidan, karena madkhulnya inna itu tetap yang mubtada, meskipun sekarang muakhar madkhulnya inna itu yang bahkan ketika ada la taukid itu ya tetap mubtada. Kata setengah Quran inna fi dzalika la ayatan, apa inna fi dzalika la ayatan, karena ayatan ini yang jadi mubtada awal-awalnya, maksudnya sebelum di mubtada muakhar kan dia yang tetap apa mubtada, dan madkhulnya inna itu tetap di mubtada. Makanya di Quran sering inna fi dzalika la ayatan tak terus. Mohon paham ya, jadi sindarani yasduku tadi, yasduku itu kayak ada coro Jawa itu keceluk ya, seperti itu sah dikatakan angkatan awal. Lah nanti ya begitu terus, tahun 2000 itu angkatan awal, kalau dibanding 2006 mungkin 2000, 2001, 2003 semuanya ya suku ali isu angkatan awal. Semakin tahunnya tambah banyak yang dikatakan tahun awal ya semakin apa banyak. Misalnya orang masuk Islam ketika tahun pertama nubuah ya dikatakan termasuk wasabiqunal awalun. Tahun kedua nubuah mungkin istilahnya masih wasabiqunal awal, karena ini dibanding orang-orang yang Islam ba'da Fathi Mekah, ini kan termasuk Islam di akhir Hijriah. Kayak ada Abu Sufyan misalnya, beberapa kan Islamnya ba'da Fathi Mekah, Islamnya ba'da Fathi apa? Tentu dibanding yang di awal nubuah tahun 1, 2, 3 awal nubuah, ini semuanya bisa dikatakan apa? Wasabiqunal awalun, karena awal banget. Kenapa? Awal banget. Lah Islamnya Abi Sufyan ba'da Fathi Mekah itu akhir banget. Paham sih kalau maksud? Jadi yang Islam awal nubuah tahun pertama sama kedua sama ketiga, nanti kalau lama-lama ini masih partainya awal semua. Lama-lama loh. Karena terus bandingannya sama yang banget akhirnya. Kenapa bandingannya sama yang banget apa? Misalnya ya misalnya berdiri tahun 2000, itu sekarang kan 2026. Kue mondok tahun berapa? 2003. Wah berarti awal, karena tadi bandingannya 2026. Misalnya kue Islam be Nabi Muhammad tahun piro? Kok Nabi lagi 5 tahun, Nabi jadi Nabi lagi 3 tahun. Ya berarti angkatan awal dibanding yang masuk Islam setelah tahun 10 apa? Hijriah. Itu kan akhir banget. Ya akhirnya disimpulkan pokoknya Quran sing turun di tahun-tahun 10 nopo Hijriah itu mesti yuqalu lahu akhiru ma nazala, karena semuanya itu kubela wafati. Nah meskipun di tahun akhir itu ada persaingan internal tadi ada haji wada, al yauma akmaltu lakum dinakum, ada ayatut den. Nah kalau yang akhir beneran ya wattaqu yauman turja'una fi ilallah, karena setelah itu Nabi Yusufani tinggal 18 apa hari. Tapi tetap saja yang turun di tahun ke-10 apa Hijriah iku yuqalu lahu akhiru ma nazala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.